Kali ini kita kembali menuju ke Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita akan terhubung kembali dengan rekan Laura Elvina. Ya Laura, silakan dengan laporan Anda yang terbaru. Ya Zaki, masih dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin saat ini masih belum dimulai kembali setelah tadi diskors oleh Majelis Hakim untuk istirahat sholat maghrib. Dan saat ini saya juga masih bersama dengan Mas Christopher, seorang ahli digital forensik yang pernah dihadirkan dalam persidangan Jessica oleh Jaksa Penuntut Umum. Mas Christopher, menyambung perbincangan kita yang tadi Mas, kita sudah melihat tadi bagaimana Anda menjelaskan bahwa apa yang diindikasikan oleh Rismond tadi, oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh kubu Jessica, itu memang telunjuk menurut Anda. Artinya, Anda ingin mengatakan ada editing atau tidak sih dalam, ada modifikasi atau tidak sih dalam rekaman CCTV ini? Ya, tadi sesuai dengan yang saya sudah jelaskan, kalau dilihat dari videonya, ya itu memang telunjuk, ya kan. Nah, tetapi kalau kita lihat itu tidak bisa hanya dalam satu part aja. Tadi kan di zoom cuma dilihat satu part. Kita melihat secara keseluruhan bahwa faktor kualitas dari CCTV yang ada kan juga mempengaruhi. Kalau kita lihat footage CCTV-nya pas di situ, itu bayangannya di mana-mana itu. Berarti CCTV-nya sendiri kan menghasilkan bayangan yang bisa membuat anggota badan itu tidak proporsional. Jadi kalau saya lihat tadi itu simply hanya bayangan yang dihasilkan oleh kualitas CCTV-nya aja. Gitu. Nah tadi pertanyaan saya juga mengenai autentikasi dari rekaman CCTV. Dalam ilmu digital forensik, sebenarnya proses autentifikasi itu seperti apa? Ya, untuk autentikasi tentunya kan ada metode yang sudah saya jelaskan waktu itu di persidangan. Ada hash verification, kemudian ada error level analysis, histogram analysis, frame analysis, metadata. Itu kalau misalnya untuk bahasa awamnya itu seperti apa ya Mas? Ya memastikan bahwa data yang saya analisa itu nggak ada perubahan atau modifikasi yang dilakukan secara sengaja. Itu harus menggunakan software untuk memastikannya? Iya, ya, tidak hanya software, itu juga harus dilengkapi oleh kompetensi digital forensic practitioner-nya gitu. Nah, tadi kalau misalnya penasihat hukum meminta rekaman CCTV yang sudah dianalisis oleh Pak Nuh, apakah itu menurut Anda bisa diberikan kepada kuasa hukum untuk dianalisa, sedangkan yang Anda analisa dengan Pak Nuh adalah rekaman CCTV yang diperoleh dari Jaksa Penuntut Umum? Ya kalau menurut saya sih ya seperti yang Pak Nuh bilang, apple to apple, kasih aja yang dari Jaksa Penuntut Umum, mau dicek aja gitu kan. Jadi malah dari situ kita bisa membandingkan secara apple to apple, oh si digital forensic practitioner di kubu Jessica tuh pakai toolsnya apa, caranya bagaimana, metodenya seperti apa, ya kan. Justru sebenarnya malah bisa sebagai masukan juga dan malah menguatkan pihak kita gitu kan, karena memang ini asli gitu. Untuk analisa itu Anda tadi mengatakan toolsnya apa, itu ada standarkah untuk digital forensik? Iya, tadi yang Pak Anu bilang NIST gitu. Jadi dari NIST itu basically kalau di sini kayak apa ya, pokoknya asesor yang dia mempunyai beberapa standar untuk tools video forensik. Oh harus bisa ini. Oh harus bisa ini. Jadi banyak toolsnya itu bisa dilihat di website juga kok, apa aja yang dipakai. Dan itu sudah internasional ya, bukan hanya Indonesia yang menggunakan itu? Iya betul, sudah internasional kok itu. Nah tadi juga Anda mengatakan bahwa yang Anda analisa adalah data sekunder begitu ya? Ya. Data sekunder. Nah kalau misalnya kita bicara ada data primer, data sekunder, data tersier, yang digunakan oleh saksi ahli dari penasihat hukum itu data yang seperti apa Mas? Kalau dari pengetahuan saya dan pendapat saya itu kalau primer itu kan DVR-nya, sekunder adalah USB-nya, kan sudah diambil. Nah tersier ini seperti yang di kamera di sini, ya kan, footage dari kamera itu bisa dibilang tersier. Kemudian dari situ dibawa ke studio, diedit, kemudian ditampilkan lagi, nah itu masih termasuk kategori tersier. Gitu kan. Jadi kenapa nggak bisa apple to apple? Source datanya aja kan sudah beda. Gitu. Artinya tidak hanya sumbernya ya yang dikatakan tersier, tapi juga bagaimana mungkin ada proses editing di sana, itu juga dikatakan data tersier. Iya, jadi kemungkinan distorsinya malah lebih banyak di tersier karena udah dari sini ke A, ke B, ke C kan, gitu. Terima kasih Mas Kris atas waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews TV. Nanti kita juga akan lihat bagaimana jalannya sidang yang masih mendengarkan keterangan dari Rismond Sianipar sebagai ahli IT yang dihadirkan ya oleh penasehat hukum. Terima kasih Mas Kris. Ya itulah wawancara kami bersama dengan Christopher, seorang ahli digital forensik, dan sementara kita akan kembali dulu bersama Zaki Hussein di studio. Zaki.